Jangan coba-coba ambil asuransi kalau belum paham 5 hal ini. Welcome to Peter Dendi Channel. Di video kali ini saya akan bahas video yang menarik ya. Kalau belum paham 5 hal ini, jangan ambil asuransi. Apa saja? Yang pertama, pastikan cash flow positif. Dalam piramida perencanaan keuangan disarankan ya, kita perbaiki dulu cash flow ya, dana darurat, ya pinjaman sudah terkelola dengan baik, baru kemudian naik ya. Kemudian bisa manajemen risiko dengan asuransi, baru kemudian tujuan keuangan dengan berinvestasi, baru kemudian memikirkan rencana pensiun, kemudian ya distribusi kekayaan dengan warisan atau hibah. Jadi yang paling dasar itu cash flow ya, cash flow-nya harus positif dulu. Pemasukan harus lebih besar dibanding pengeluaran. Kalau belum, nggak usah ambil asuransi dulu. Ya mending fokus menambah penghasilan dulu ya, kemudian dan melunasi hutang. Paham ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, paham manajemen risiko. Nah, setelah sudah cash flow-nya positif gitu kan ya, kemudian kan manajemen risiko. Nah, manajemen risikonya itu seperti apa? Risiko apa saja yang perlu kita kelola? Nah, ada yang namanya segitiga kebutuhan asuransi. Nah, ini penuhi dari yang paling dasar dulu. Yang paling dasar apa? Proteksi kesehatan. Bisa pakai BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan. Setelah itu ada proteksi pendapatan ya dengan asuransi sakit kritis. Kemudian yang ketiga ada proteksi keluarga berupa asuransi jiwa. Jadi kalau pencari nafkahnya tiada, keluarganya tidak sengsara karena ada dana yang cair untuk kehidupan keluarga. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya tahu kebutuhan keluarga. Nah, ternyata ya tiap anggota keluarga itu punya kebutuhan yang berbeda-beda ya. Contoh misalnya seorang ayah ya kebutuhannya apa? Asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis dan disability ya, pertanggungan jiwa itu butuh asuransi pendidikan enggak ya. Kemudian untuk ibu butuh asuransi apa saja? Kesehatan ya jelas ya, kesehatan. Kemudian sakit kritis dan disability ya maybe, boleh ya boleh enggak. Kemudian pertanggungan jiwa boleh ya boleh enggak. Pendidikan tentu enggak. Kalau anak gimana? Ya anak asuransi kesehatan jelas ya. Kalau anak sakit, panas atau apa bisa langsung dibawa ke dokter, langsung dibawa ke rumah sakit ya, rawat inap misalnya ya, tanpa perlu pusing biayanya berapa ya, karena udah ditanggung oleh asuransi. Sakit kritis dan disability nggak perlu ya, pertanggungan jiwa nggak perlu. Kenapa? Karena anak belum menanggung siapa-siapa, anak belum produktif, belum menghasilkan uang, jadi nggak perlu diambilkan. Oh, saya mau ambilkan anak saya asuransi jiwa 5 miliar, ngapain gitu kan ya. Nanti kalau dia sudah bekerja ya, sudah punya penghasilan, sudah menanggung orang lain ya, silakan ambil. Yang selain asuransi kesehatan, yang penting untuk anak adalah asuransi pendidikan. Ya, kalau terjadi sesuatu dengan orang tua mereka ya, dana pendidikannya aman. Ya, misalnya sakit kritis ya, cacat bahkan meninggal dunia, baru setor misalnya 1 tahun, ya baru setor 1 tahun. Ternyata orang tuanya kena stroke. Nah, bagaimana mengumpulkan dana pendidikan? Kalau mengumpulkan di bank ya udah selesai, benar nggak? Bahkan apa yang sudah ditabung bisa diambil untuk keperluan. Tapi ikut asuransi pendidikan ini untuk mengamankan dana pendidikan anak, misalnya dana kuliahnya. Jadi kalaupun nggak bisa store karena sakit kritis, cacat, atau bahkan meninggal dunia, nggak perlu store lagi. Tapi nanti anak misalnya saat usia kuliah, usia 18 tahun, dananya cair. Buat masuk kuliah, pendaftaran, dan lain sebagainya. Ada yang cair setiap bulan sampai 4 tahun. Wow, ya. Oke, nanti bisa kontak saya kalau mau tahu lebih lanjut mengenai asuransi pendidikan. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini, ambil sesuai kebutuhan dan risiko. Nah begini ya, semakin lengkap ya, semakin banyak jenis asuransi yang diambil, tentu premi yang harus dibayarkan lebih besar. Setuju nggak ya? Ya, setuju. Jadi semakin banyak yang diambil tentu akan lebih banyak. Nah, asuransi itu begini, jangan terlalu besar, artinya mengganggu arus keuangan keluarga, tapi jangan juga terlalu kecil, artinya under insure. Nanti kalau terjadi risiko nggak sesuai kebutuhan. Ya, jadi harus pas gitu loh ya. Makanya silakan Anda konsultasi dengan agent yang profesional supaya tahu ya idealnya itu berapa. Sesuai dengan penghasilan, tidak mengganggu pengeluaran keluarga, tapi tidak terlalu kecil. Sehingga kalau terjadi resiko, aduh, kenapa? Ya dulu saya nggak ambil lebih besar. Ya ada cerita ya, banyak mungkin cerita ya. Salah satunya almarhumah Jupe gitu ya. Dia sudah ambil nih asuransi gitu ya. Tapi ternyata apa? Dia sadar itu kurang gitu ya. Ya itu terlalu kecil gitu. Akhirnya apa, ketika terjadi resiko dia harus ya mungkin jual rumah ya, harus pinjam ke orang lain, saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Banyak keluarga bangkrut ketika terjadi resiko. Ya karena walaupun udah punya asuransi, karena dia under insure ya, manfaatnya di bawah yang dia butuhkan. Oke, jadi Anda harus cek ya. Anda harus cek. Jadi makanya karena asuransi itu pengeluaran ya, premi yang dibayarkan kan ya pengeluaran, bukan tabungan, bukan investasi loh ya. Jadi itu pengeluaran. Jadi harus dihitung ya benar-benar
sesuai, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, ya. Pas, sesuai resiko, sesuai kebutuhan. Oke, kemudian yang kelima, ya, paham proposal asuransi. Berapa banyak orang di luar sana beli asuransi tapi nggak tahu. Dia beli asuransi apa sih, manfaatnya apa, ya, kemudian akhirnya apa? Salah pemakaiannya. Contoh ya, ada kisah nyata. Orang masuk rumah sakit gitu ya, masuk rumah sakit, kemudian dia bilang ke rumah sakit, oh saya punya asuransi. Nah, misalnya asuransi prudensial ya. Kemudian, oke, nomor polisinya berapa? Nah, oke, ini. Setelah dicek, ya, ternyata ditolak. Sama rumah sakit ditolak. Loh, kenapa? Ya, sama prudensial bisa ditolak. Karena yang dia beli manfaatnya itu bukan kesehatan, ya. Manfaatnya bukan untuk bayar biaya rumah sakit. Itu asuransi yang diambil adalah asuransi sakit kritis. Nah, itu beda. Asuransi sakit kritis, ya, itu manfaatnya berupa santunan. Ya, santunan dana ditransfer ke rekening nasabah ketika terjadi risiko sakit kritis, misalnya stroke, serangan jantung, gitu kan ya, kemudian gagal ginjal dan lain sebagainya. Itu yang manfaatnya yang sebenarnya bukan untuk membayar biaya yang terjadi di rumah sakit. Itu tugas asuransi kesehatan. Nah, karena dia nggak paham, dia mau klaim ya manfaat rumah sakit dengan asuransi sakit kritis, ya nggak bisa dong. Ya, jadi perlu paham apa yang dibeli, ya, perlu paham proposal asuransinya seperti apa. Nah, proposal asuransi itu kan, wah, tebel gitu ya, belasan bahkan puluhan lembar gitu. Nah, kalau orang awam itu biasanya pusing gitu ya, karena banyak istilah-istilah asing yang nggak gampang dipahami. Makanya kalau dikasih proposal ya, minta tolong ke agen untuk jelaskan dari A sampai Z ya, jelaskan dengan lengkap ya, gambarannya seperti apa, kemudian manfaatnya apa yang tidak di-cover ya, yang dikecualikan, kalau seperti ini tidak akan bisa diklaim, seperti ini, seperti ini, seperti ini, kemudian syaratnya klaim seperti apa, dan lain sebagainya, tanyakan gitu ya. Jangan berusaha baca sendiri, udah Pak, saya baca sendiri aja. Nggak paham. Yang ada bingung gitu ya, yang ada bingung. Ya baca sambil minta bantuan, ya dijelaskan. Kemudian kalau ada yang tidak paham, bisa langsung tanyakan. Ya, saya banyak bantu orang yang ingin punya asuransi gitu ya, kemudian konsultasi, ya kebutuhannya seperti apa, saya tanya-tanya, ya kondisi keuangan seperti apa, kemudian saya buatkan proposal, ya saya jelaskan, kemudian ketika tanya jawab, oh baru paham. Walaupun sudah baca sebelumnya, tapi nggak paham. Ini kenapa seperti ini? Ini tertulisnya seperti ini, seperti apa? Ya, saya bantu jelaskan, kemudian nasabah paham. Ketika kemudian dia paham manfaatnya seperti apa, ya pengecualiannya seperti apa yang tidak ditanggung dan lain sebagainya paham. Kemudian ketika dia memutuskan untuk ambil, dia itu lebih firm gitu ya, lebih yakin dan oke, ini memang yang saya butuhkan. Saya sudah paham seperti ini, tidak ada kekecewaan di kemudian hari gitu loh. Ya, jangan sampai kemudian, wah ini perusahaan asuransi nggak mau klaim. Loh, karena memang sudah tertulis misalnya di buku polisnya, ini nggak bisa diklaim gitu ya. Misalnya pelanggaran hukum misalnya ya, wah kecelakaan karena melanggar lalu lintas, misalnya melanggar lampu merah atau mengendarai kendaraan nggak pakai SIM, nggak punya SIM misalnya, ya itu nggak bisa diklaim gitu loh. Sudah ada gitu loh ketentuannya dan lain hal-hal yang lain itu tanyakan ya. Jadi jangan sok tahu gitu ya, jangan cuma asal baca kemudian oh saya bisa paham. Ya konsultasi aja, tanya sedetail-detailnya. Oke, ya. Jadi kalau kita lakukan itu, kalau kita paham 5 hal itu, wah, ya, jadi kita nggak salah beli asuransi. Ya, kita paham apa yang kita beli, jadi kita sudah prepare ya. Kalau terjadi risiko seperti ini, ya tenang, saya punya asuransi. Ya, asuransi apa saja, ya lengkapi mulai dari yang paling dasar tadi. Oke, ya. Sekarang teman-teman paham. Kalau teman-teman mau konsultasi, tanya-tanya lebih lanjut, silakan hubungi nomor di bawah ini. Oke, sukses buat teman-teman semua.